Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini kita bakal cerita lagi tentang keunikan Bali, keunikan dari tradisi dan budaya dari masyarakat Bali dalam menjalani hari-harinya. Acuan utama saya masih buku dari Miguel Covarrubias yang benar-benar menunjukkan sudut pandang yang berbeda tentang masyarakat Bali, terutama sudut pandang dari masyarakat yang atau orang-orang yang belum pernah atau belum tahu bagaimana kehidupan Bali, yang saya kombinasikan dengan beberapa artikel atau tulisan-tulisan yang juga saya temukan atau saya rangkum dari internet kayak gitu. Hari ini yang bakal kita bahas adalah sesuatu yang mungkin cukup menarik, bagi saya sendiri cukup menarik, dan bagi kalian juga pasti juga akan menarik juga. Hal yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana masyarakat Bali meyakini sesuatu atau hal-hal yang berbau gaib atau mistis gitu. Jadi kalau kita mengacu atau berdasarkan tulisan dari Miguel Covarrubias dan juga beberapa artikel yang saya temukan di internet, masyarakat Bali memang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi agamanya, yang dimana mayoritas masyarakat di Bali adalah Hindu, dan berdasarkan hal itulah mereka benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan dalam dua hal yang bertolak belakang gitu. Tuhan menciptakan baik buruk, kemudian Tuhan juga menciptakan atas bawah dan utara selatan dan hal seperti itu. Dan masyarakat Bali sendiri meyakini bahwa Tuhan juga menciptakan para penguasa dunia atas dan juga para penguasa dunia bawah. Dalam hal ini, dunia atas diyakini adalah dunianya para dewa, dan dunia bawah adalah dunia yang dikuasai oleh mungkin kalau kalian bisa bilang jin, atau ada juga yang bilang iblis, kemudian ada juga bilang setan, bermacam-macam lah menurut keyakinan atau apa yang mungkin kalian dengar gitu. Tapi di masyarakat Bali sendiri meyakini bahwa dunia atas adalah dunia para dewa dan dunia bawah adalah dunia para iblis, atau disebut juga dengan Buta Kala kalau di Bali. Menariknya adalah masyarakat Bali mempercayai bahwa baik itu para dewa maupun para Buta Kala itu sendiri diciptakan sama-sama oleh Tuhan gitu. Itu masyarakat Bali meyakini itu sekali, bahwa baik itu dunia para dewa atau ya dunia atas gitu, baik maupun dunia bawah yang dihuni oleh para Buta Kala atau iblis atau jin itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Karena berdasarkan kitab suci agama Hindu, ya ini Weda dan beberapa juga turunannya, memang tertulis bahwa Tuhan menciptakan dua hal yang berlawanan, yaitu Sura dan Asura. Sura itu adalah para dewa dan Asura itu adalah para raksasa, iblis atau keturunannya seperti jin dan segala macam. Mereka, para dewa dan para Buta Kala ini, iblis atau jin itu kita sebut Buta Kala ya, karena ini berdasarkan keyakinan masyarakat Bali. Oke? Kita balik lagi. Jadi para dewa dan para Buta Kala itu diciptakan oleh Tuhan tertinggi gitu. Atau di masyarakat Bali disebutnya Ida Sang Hyang Widi-Wasa gitu kan, tapi kita sebut Tuhan. Di sini kita pakai sebutan yang lebih universal, yaitu Tuhan. Dan baik itu para dewa maupun para Buta Kala itu sama-sama memuja atau berbakti kepada Tuhan begitu. Dan menurut kepercayaan masyarakat di Bali, baik para dewa maupun para Buta Kala ini meskipun mereka sama-sama memuja Tuhan atau berbakti kepada Tuhan sebagai pencipta mereka, namun mereka memiliki sifat atau tujuan yang berbeda satu sama lain gitu. Artinya baik itu para dewa maupun Buta Kala itu sama-sama tugasnya adalah berada di dunia manusia ini, tapi dengan tujuan yang berbeda. Jika para dewa itu diberikan tugas untuk memberikan berkat, memberikan keberlangsungan hidup yang baik kepada manusia, itulah tugas-tugas para dewa. Sedangkan para Buta Kala ini diyakini memiliki tugas untuk memberikan godaan dan memberikan ujian kepada manusia gitu.
Jadi intinya adalah baik para dewa maupun para Butakala menjadikan kehidupan manusia sebagai arena mereka untuk saling bertarung gitu. Jadi para dewa dan para Butakala ini adalah dua kelompok atau dua sisi atau dua kubu yang memang saling bertentangan. Mereka tidak bersahabat sama sekali gitu menurut keyakinan masyarakat Bali itu sendiri. Jadi dunia manusia inilah yang dijadikan arena pertarungan dari para dewa dan para Butakala. Oleh karena itulah masyarakat Bali meyakini bahwa hal-hal yang tertulis atau mitologi-mitologi India kuno seperti perang Mahabharata, kemudian Ramayana, kemudian juga perang-perang yang terjadi di dunia sendiri adalah hal-hal yang terjadi akibat dari pertarungan antara sifat para dewa dengan sifat para Butakala lewat manusia itu sendiri begitu. Jadi berdasarkan teori itulah mereka meyakini bahwa manusia adalah perwujudan dari pertarungan antara para dewa dan para Butakala. Oleh karena itulah masyarakat Bali meyakini untuk menjaga keseimbangan ini, di mana para dewa menjalankan tugasnya dan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam tatanan yang baik, dan para Butakala dicegah untuk mengganggu kehidupan manusia secara langsung. Oleh karena itu masyarakat Bali memberikan sesuatu yang disebut dengan persembahan. Jadi di masyarakat Bali itulah dasar kenapa masyarakat Bali memberikan sesajen atau persembahan itu dalam dua jenis yang berbeda. Kalau kalian pernah memperhatikan, masyarakat Bali itu memberikan persembahan ke atas, atau kalau kalian tahu di masyarakat Bali itu memberikan persembahan ke atas dari misalnya ada meja atau altar. Jadi ke atas itu adalah persembahan untuk para leluhur dan para dewa. Sedangkan persembahan yang diletakkan di bawah itu adalah persembahan yang diberikan kepada para Butakala atau para iblis atau para jin itu sendiri. Tujuannya adalah untuk persembahan ke atas itu adalah tujuannya itu utama adalah untuk berucap syukur, ucap terima kasih dan permohonan doa agar meminta keselamatan, kesehatan dan rezeki. Itulah tujuan persembahan yang diberikan kepada para dewa dan leluhur begitu. Sedangkan persembahan yang diberikan di bawah, posisinya di bawah, entah itu biasanya di tanah atau di sudut-sudut ruangan atau di pepohonan. Kalau kalian pernah ke Bali pasti melihat ada sesajen. Itu tujuannya adalah untuk mencegah para Butakala mengganggu kehidupan manusia gitu, karena memang tugas mereka adalah mengganggu. Oleh karena itu dengan diberikannya sesajen itu diharapkan Butakala tidak mengganggu kehidupan manusia, karena masyarakat Bali kuno meyakini bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi di kehidupan manusia itu diakibatkan karena Butakala berhasil mengganggu kehidupan manusia, entah itu wabah penyakit, entah itu bencana alam, entah itu kecelakaan, kematian yang tidak terduga atau seperti gantung diri dan segala macam. Itu merupakan hal-hal negatif yang terjadi akibat dari Butakala mampu menguasai kehidupan manusia. Oleh karena itulah seringkali di masyarakat Bali itu ketika hal-hal negatif terjadi seperti bencana alam, kemudian wabah penyakit, atau seperti sekarang terjadi corona atau COVID-19 ini, masyarakat Bali selain berusaha untuk menanggulangi secara keilmuan atau sains, mereka juga memberikan suatu penanganan lewat sesuatu yang disebut niskala atau sesuatu yang tidak terlihat dengan upacara-upacara, dengan sesajen-sesajen. Karena masyarakat Bali umumnya masyarakat Bali tradisional, mereka meyakini bahwa hal negatif yang terjadi merupakan dampak dari Butakala yang mengganggu kehidupan manusia, sehingga perlu dilakukan pembersihan atau upacara atau persembahan sesajen yang khusus agar masalah-masalah yang ditimbulkan itu bisa segera teratasi, seperti itu. Karena memang tugas Butakala seperti itu menurut keyakinan dari masyarakat Bali. Sedangkan untuk para dewa sendiri memang
persembahan-persembahan itu seperti dilakukan atau seperti diyakini masyarakat Bali memang diberikan dengan derajat atau tingkat yang berbeda. Oleh karena itulah seringkali kejadian yang buruk menimpa manusia itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang terjadi karena kita terlalu mengagungkan para dewa dan melupakan para buta kala, sehingga kadang-kadang para buta kala itu dianggap marah gitu, sehingga perlu untuk meminta maaf atau diberikan sesajen agar mereka terkendali dan tidak mengganggu lagi kehidupan manusia itu sendiri. Itulah konsep yang benar-benar diyakini oleh masyarakat Bali secara umum. Jadi ketika mereka meyakini bahwa baik buta kala, baik itu para dewa, mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat Bali meyakini bahwa mereka tidak ingin saling bertentangan atau mengagungkan Tuhan dengan tidak memperdulikan keberadaan para buta kala itu. Tapi mereka sama-sama menjalin keselarasan. Jadi tetap bersyukur, berterima kasih, dan memohon rezeki kepada para dewa, dengan juga menjaga hubungan baik. Hubungan baik ini bukan berarti kita berteman dengan iblis, berteman dengan jin ya, bukan. Tapi menjaga agar para iblis, para jin, atau para buta kala itu tidak mengganggu kehidupan manusia dengan memberikan sajian yang bisa mengendalikan agar para buta kala ini tidak mengganggu kehidupan manusia. Jadi seperti itu. Jadi itulah konsep yang diyakini oleh masyarakat Bali akan keberadaan para dewa dan keberadaan para buta kala, yang menjadi dasar kenapa masyarakat di Bali itu punya cara mengaturkan sajian atau persembahyangan yang berbeda. Kadang kalian temukan mereka meletakkan sajiannya di atas, tapi juga kadang-kadang kalian pernah melihat mungkin mereka meletakkan persembahannya atau sajiannya di bawah. Itu karena memang tujuannya adalah untuk membentuk keselarasan antara dunia atas yang dihuni para dewa dan dunia bawah yang dikendalikan oleh para buta kala itu. Sehingga harapannya nanti kehidupan masyarakat itu akan seimbang dan harmonis, seperti itu. Oke, jadi itulah sedikit cerita unik atau sisi lain dari keyakinan atau kepercayaan masyarakat Bali akan hal gaib, terutama tentang hubungan antara dewa dan para jin atau para buta kala itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi kalian sudut pandang yang lain. Ini kembali lagi, ini bukan masalah tentang kepercayaan atau keyakinan, ini adalah tentang apa yang tradisi atau budaya di masyarakat Bali itu sendiri. Saya kembalikan lagi kepada kalian yang menonton, terserah kalian mau percaya ataupun tidak, tapi itulah nyatanya yang diyakini atau dipercaya oleh masyarakat Bali itu sendiri. Oke, terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Adi di sini, terima kasih, pamit.